والخير عم الأنام بنور داعي السلام. محمد رسول الله إلى الحقيقة يهدينا. منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا. منذ أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا. والخير صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرفين يا رب زده الشرفين يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة من الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فتوح العليم ويجعلنا من العلماء العاملين. ونرفعها بأن الله يرسل بك ثواب سيراتنا إلى أفراش آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين وإمامنا خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتابعين لهذا المجلس. خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا في مقدمتهم شيخنا معلم كيس بن هدمي عسى الله سبحانه وتعالى ليجمعنا بعلومهم في الدارين ونسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. هذه يحيى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak yang hormati para guru dan saudara
Alim, Mu'alim, Kejapi, Hadami, khusus warga bersama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari Sabtu ini awal tahun 2000 Januari tahun 2022 Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan lanjut dengan tafsir memasuki suratul Maidah. Surat Al-Maidah artinya hidangan. Kenapa surat ini dikatakan hidangan? Karena di akhir surat Maidah Allah turunkan hidangan dari langit. Hidangan sudah siap santap permintaan kaum Nabi Isa. Maka Nabi Isa menurunkan hidangan siap santap dari langit. Allah turun dalam surat Al-Maidah. Nazalat di Madinah, turun surat Al-Maidah di Madinah, jadi surat Madaniyah. Illa qaulullah ta'ala, dari firman Allah yang ada di surat Al-Maidah yang tidak termasuk di Madinah karena turunnya ini Mekah, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Nah ini bukan di Madinah, ini ayat ini aja yang turun di mana? Di Mekah. Fa inna hadza dalam ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan wa raditu lakum al-Islam dinan. Fa inna hadza bi Arafah, turunnya di padang Arafah di Hajjatul Wada, pada saat Nabi melaksanakan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Jadi satu-satunya haji yang Nabi kerjain adalah Hajjatul Wada, satu-satunya haji dan sekaligus haji berpisah. Artinya bukan hajinya sekali setelah Allah syariatkan haji, Allah perintah haji untuk umat Nabi Muhammad, itu Nabi haji sekali. Adapun dulu sebelum dalam waktu Nabi sering haji. Jadi setelah haji dijadikan salah satu rukun Islam, nah Nabi hanya ngerjain satu kali haji, haji yang terakhir Hajjatul Wada. Kenapa dikatakan wada? Karena ya, ini tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi selang berapa bulan Nabi wafat, yaitu Dzulhijjah tadi tanggal 12, kemudian ada Muharram, kemudian ada Syawal, Rabiul Awal. Jadi kira-kira 3 bulan setelah Hajjatul Wada Nabi wafat. Nabi waqifun di Arafah, sedang wukuf di Arafah. Turun ayat al-yawma akmaltu lakum. Faqara'aha Nabi membacakan ayat yang baru saja Allah turunkan kepada beliau di dalam khutbahnya. Khutbahnya khutbah Arafah. Jadi di padang Arafah wukuf pada khutbah Arafah. Wa qala kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nah, khutbah di padang Arafah. Inna surat Al-Maidah min akhir Qur'an nuzulan. Sungguhnya surah Maidah adalah akhir surat yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Akhir surat yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an, karena menjelang 3 bulan, berselang 3 bulan Nabi wafat. Berarti akhir surat yang turun. Oleh karena itu fa'ahillu halalaha wa harramu haramah. Fa'ahillu halalaha,
kunta, jika kamu bertanya. Pertanyaannya lima itu bacanya. Lima atau lima atau bukan lima, karena mungkin ada alifnya bukan lima ini. Kalau lima itu mungkin ada alif lima, kalau ini lama. Ya, karena mungkin ada alif lama. Khosor Nabi hari surah lama khusor, ketika khusor Nabi khosor ini. Ketika Nabi mengkhususkan, surat ini lama khosor Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis surat min baini surat Quran. Ketika Nabi Muhammad mengkhususkan surat ini, mengkhususkan surat Al-Maidah ini di antara surat-surat Al-Quran lainnya, Nabi mengkhususkan dengan sabdanya berarti fa'ahimu halalaha wa haramah, halalkanlah apa yang dihalalkan oleh surat Al-Maidah, jauhkanlah apa yang diharamkan di dalam surat Al-Maidah. Nah, pertanyaannya, kullu suaratil Quran yajibu ayyuhillah halal wa yuharrimu haramah. Jadi pertanyaannya kan semua isi surat Al-Quran itu wajib bagi kita menghalalkan apa-apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa-apa yang Allah haramkan. Yang Allah halalkan dan haramkan kan bukan hanya dalam surat Al-Maidah gitu. Surat-surat lain pun ada. Jadi halal dan haram bukan hanya ada dalam surat Al-Maidah, surat-surat lain pun ada. Kok kenapa Nabi pesannya hanya surat ini gitu kan? Kok kenapa Nabi pesan hanya surat Al-Maidah? Halalkanlah apa yang dihalalkan oleh surat Al-Maidah, haramkanlah apa yang Allah haramkan dalam surat Al-Maidah. Padahal yang halal dan haram di surat lain ada. Kenapa Nabi mengkhususkan surat ini? Pertanyaan. Jawabannya untuk aku menjawab. Jika ada yang bertanya seperti itu, maka aku menjawab. Nah, ini jawaban. Untuk yang bilang itu saya menjawab. Ini konsepan. Jadi kemampuannya menjawab pertanyaan seperti tadi. Apa jawaban? Untuk aku jawab. Gua kata memang demikian. Apa itu memang demikian? Benar, memang di surat-surat lain ada hukum halal dan haram, bukan hanya di surat Al-Maidah. Nah, sekarang jawaban tadi wa inna ma khassa hadhihi surata li ziyadatil i'tina'i biha. Nabi mengkhususkan surat Al-Maidah ini agar supaya perhatian kita bertambah. Jadi ada apa? Supaya perhatian kita bertambah. Bukan artinya yang kamu halalkan haramkan itu yang ada di surat ini, semua yang ada di surat Quran, yang halal dihalalkan, yang haram diharam. Khususnya yang ada di mana? Ini artinya. Jadi bukan berarti yang kita amalin yang hanya di dalam surat Al-Maidah. Tidak, semua isi surat Al-Quran yang halal haram kita harus amalin, khususnya yang ada dalam surat Al-Maidah. Itu namanya mendikril khas ba'dal am, menyebut yang khusus sesudah yang umum. Nah, itu menunjukkan yang khusus ini harus lebih-lebih kita perhatikan daripada yang umum. Semuanya harus diperhatikan. Baik. Bahwa kapolina mana contoh di ziyadati berarti keinginan. Mana contoh ayat-ayat yang lain yang itu dikhususkan penyebutannya agar supaya kita lebih memperhatikan, lebih mengamalkan. Ada contoh di dalam ayat lain, yaitu seperti firman Allah, inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dari kadinul qayyim pada taulimu bihina anfusakum. Allah berfirman,
sesungguhnya bilangan bulan-bulan, Komariah, bulan Hijriah, namanya Komariah. Ya, waktu zaman Jawa namanya Hijriah. Komariah. Kenapa dikatakan Komar bulan? Karena berdasarkan bulan. Tanggal 1 kalau udah lahir bulan, lahir bulan tanggal 1. Kapan lahirnya itu? Nah, lahirnya tanggal 30 bulan. Setiap bulan, nah, mau masuk tanggal 30 lahir. Mau ini hari ini 29. Nah, ntar lahirnya itu ntar waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini masuknya tanggal maghrib. Kalau mereka itu semalam masuknya itu jam 00. Ya itu makanya kalau kita ada jam 11:59 jam 11 jam 23 lebih 59 menit. Nah, sekarang hari apa ini? Hari Sabtu. Ya. Masih biasa hari Sabtu. Jam 11:23 59 menit. Masih katakan hari Sabtu. Kalau kita kan nggak malam Sabtu. Kalau kita malam Jumat. Kalau udah malam nih, kita itu apa? Malam Minggu, ini kan hari apa nih? Sabtu. Kalau udah maghrib kita bilang apa? Malam Minggu. Lalu bagi mereka masih tetap Sabtu sampai kapan? Sampai 23:59. Kalau udah 00, baru hari apa? Minggu. Itu kita nonton bola, nonton bola. Siaran bola. Hari Sabtu jam 23:59. Berarti minggu itu rumah udah siaran bola hari Sabtu jam 23:50. Berarti pada Sabtu apa itu? Ini kita perubahan bulan itu maghrib. Kapan? Tanggal 29. Nah, kalau memang kelihatan bulan berarti malam itu tanggal 1. Bulan ini 29. Kalau nggak kelihatan berarti bulannya 30. Tambah lagi 1 hari besok. Nah, besoknya nggak perlu melihat bulan. Ini kan seperti ini. Di sini hanya Ramadan doang. Ya, harusnya itu dia bulan. Ada dia bulan. Sebab ya kenapa Ramadan saja yang kita amalin hanya puasa Ramadan, zakat kita. Padahal yang menyangkut bulan ini banyak puasa Ramadan. Zakatul amwal, apa itu zakatul amwal? Harta, zakat harta. Ini zakat harta ada kaitan dengan tangan. Kan dihitung mulai mencapai nisab. Kalau uang saya, harta saya hari ini mencapai nisab, hari ini kita ketahuan. Bukan Januari, Februari, Maret, April, hari ini tanggal Jumadil Ula, Jumadil Tsani, jam berapa? Ini bukan hanya menyangkut masa puasa, dekat. Ya, seseorang uangnya mencapai nisab, hari ini nyatat jam berapa? Ini nyatatnya itu bukan bulan Januari, Februari, bulan apa? Oleh karena itu melihat bulan di bulan, bukan hanya sekedar apa? Kita kembali kepada ada ayat Quran yang seperti ayat ini. Apa itu seperti ayat ini? Disebut secara khusus bukan menunjukkan hanya itu saja, bukan hanya itu, tujuannya agar supaya kita nambah maksudnya. Seperti firman Allah yang berbunyi tadi, sesungguhnya bilangan bulan Komariah 1 tahun itu ada 12. Dimulai dari bulan Muharram Safar. Ini Muharram Safar ini bukan hanya waktu zaman Islam, sejak zaman Jahiliyah udah ada Muharram Safar. Kita mulai menghitung itu waktu Nabi Hijrah. Ada pun sebelum Nabi Hijrah, sebelum Nabi lahir pun ya Muharram udah ada Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal ada itu kan. Nah, kemudian ditetapkan oleh Allah 12 lebih kitabillah yang ada di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak
namanya haram. Ya. Haram itu bulan mulia, bulan suci. Ya. Ada 4 bulan dari sudah 12 bulan, ada bulan suci, ada bulan haram, bulan suci, ada masjidil haram, ada tanah haram, juga tanah haram kan nanti tanah suci. Nah ini kok bulan suci, bulan yang dimuliakan. Ya. 4 di antara bulan mulia. Ini nggak dirangin 4 ini, yang rangin Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang 4 bulan yang suci itu adalah salah satu wahidun fardun, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan sendirian. Apa itu 3 bulan berturut-turut? Dimulai dari bulan Dzulqa'dah, bulan 11, bulan Dzulhijjah, bulan 12, kemudian ada bulan Muharram. Nah itu berturut-turut 11, bulan 12, bulan 13, bulan 12, bulan 1. Nah yang satu sendiri Rajab, bulan Rajab. Nah itulah yang maksud firman Allah Arba'atun mulia. Artinya mulia apabila kita isi dengan ibadah, maka Allah melipat-lipat gandakan pahalanya. Dari kadir baik, itulah agama Allah, ya. Aturan agama Allah yang baik, baik agama Allah yang tegak, yang lurus. Para taulimu bihina usakum, janganlah kamu menganiaya bihina pada bulan-bulan suci itu akan dirimu. Jangan kamu menganiaya pada bulan yang 4 dirimu. Nah ini yang tadi ada yang seperti tadi. Apa nih menganiaya? Mendolimi. Janganlah kamu mendolimi dirimu pada 4 bulan ya. Apa? Kan kita mau artinya mendolimi diri udah. Mau sih mendolimi diri? Berbuat maksiat. Jangan kamu berbuat maksiat di dalam 4 bulan suci. Nah, kenapa orang yang berbuat maksiat tidak mendolimi diri? Karena orang berbuat maksiat akibatnya apa? Akibatnya dirinya kena siksa. Nah, berarti yang mendolimi diri. Kan kamu tahu kalau berbuat maksiat Allah siksa. Itu maksiat, berarti mendolimi. Nah, gitu ya. Harusnya kita punya diri, kita sayang sama diri. Ya. Gak usah sampai dapat siksaan kalau kita sayang sama diri. Ketusuk jarum pun jangan sampai. Nah, itu kalau jarum tangan, kalau kaki bukan jarum kenapa aku? Orang yang sayang sama dirinya, ketusuk jarum pun tangannya asal bisa darah, ketusuk duri kakinya pun asal bisa darah. Kalau kita sayang sama diri. Tapi kalau kita tahu maksiat dibakar oleh Allah itu nggak ada maksiat lagi yang menyayangi diri. Nah itu makanya orang maksiat dikatakan mendolimi. Kan mendolimi itu artinya menempatkan sesuatu pada tempat sendiri disayangi. Nah sekarang yang menjadi yang tadi kaitan tadi kan kita dilarang maksiat kapan saja. Itu sama tadi. Memang kita dilarang maksiat hanya 4 bulan aja. Enggak, setiap saat kita dilarang maksiat. Nah kenapa dalam ayat ini Allah bilang janganlah kamu mendolimi diri kamu pada 4 bulan ini. Tuh, padahal kan mendolimi diri dilarang kapan aja. Sama ayat tadi kan. Ayat tadi masalah apa? Halalkanlah apa yang Allah halalkan, haramkanlah apa yang Allah haramkan di dalam suratul. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, kita wajib mengharamkan ya di semua surat. Kenapa surat Al-Maidah? Jawabannya tadi udah ya. Jadi Nabi mengatakan mengkhususkan ini agar supaya tambah perhatian kita di dalam suratul. Nah, sama seperti itu tadi. Ya, jadi kata Allah, janganlah kamu mendolimi diri kamu pada bulan 4 yang suci ini. Ya. Kenapa 4 bulan suci ini? Padahal semua bulan, semua setiap saat kita tidak boleh mendolimi diri berbuat maksiat. Jawabannya sama seperti tadi. Artinya apabila di waktu-waktu lain kita nggak boleh maksiat, apalagi di bulan apa? Suci. Kalau kita melakukan ibadah di bulan suci
suci pahalanya bertambah. Demikian juga kalau tidak berbuat maksiat di bulan yang suci ya dosanya berapa? Berlipat-lipat. Paakkan tina wa gulmi yang berarba ashur. Di sini Allah menguatkan perintahnya pada pada 4 bulan ini, menguatkan perintahnya bagi kita untuk ijtinabil zulmi, meninggalkan menjauhi maksiat di hadil arba'ah pada 4 bulan khusus ini. Wa in kana la yajuzu zulmu bi syai'in min sana, walaupun tidak boleh zalim pada semua bulan. Di semua bulan nggak boleh maksiat. Di sini dikatakan jauhilah khususnya pada 4 bulan. Wa inna ma afrada hadhil arba'atal ashhur bi terutama seperti yang diziyadatil i'tinainya. Hanya tanya Allah menyebut secara khusus Allah menyebut secara khusus tidak boleh maksiat pada 4 bulan ini diziyadatil i'tina agar supaya kita lebih menjaga diri kita perbuatan maksiat pada 4 bulan ini ketimbang bulan-bulan yang lain. Wakilah ada yang tadi kan pertanyaannya ada jawab kenapa Nabi mengkhususkan kita menghalalkan yang halal dan mengharamkan dulu belum bermacam jauh tadi. Itu jawaban pertama tadi. Apa jawaban pertama tadi supaya tambah maksiat? Ada jawaban kedua. Kenapa Nabi mengkhususkan surat Al-Maidah? Jawaban kedua, tidak. Ada yang jawab ini. Innama khassan Nabi hadhihi surata li'anna fiha tamaniyata asyara hukman. Lam tundil hukman lam nazala yang lam tandil ibaiha min surah Quran. Jawaban kedua dari pertanyaan tadi, kenapa Nabi mengkhususkan kita melaksanakan hukum Allah yang ada dalam surat Al-Maidah, padahal di dalam surat lain ada hukum Allah. Tadi jawabannya kan udah supaya perhatian kita tambah. Ada jawaban kedua, kenapa surat Al-Maidah ditekankan oleh Nabi? Karena di dalam surat Al-Maidah ini terdapat 18 hukum. Satu surat ada 18 hukum. Tanzil ibaiha yang tidak turun pada lainnya surat-surat Quran, hanya ada di surat Maidah yang jumlah hukumnya 18. Kalau yang lain tidak sampai 18. Nah ini jawaban yang kedua. Tanya apa tadi? Kenapa kita diperintah melaksanakan hukum Allah dalam surat Maidah ini, padahal di dalam surat lain pun ada. Karena dalam surat Maidah ada 18 hukum. Baik, saya kalau kita Imam Nawawi ada tafsir Nawawi. Kata Imam Nawawi dalam tafsirnya ruwiyah an Maisarah, diriwayatkan dari sahabat namanya apa? Maisarah ini bukan orang mubah. Maisarah Nawawi kan Maisarah bukan. Maisarah orang Arab Maisarah apa? Nabi punya Maisarah, punya pembantunya apa? Maisarah. Orang kata Maisarah. Dari mana kamu punya laki? Orang, bukan orang. Maisarah. Kata Maisarah, Inna Allah Ta'ala anzala fi surati tamaniyata hukman. Nah ini dia. Kata Maisarah, Allah Ta'ala turunkan pada surat Maidah ini 18 hukum. Lam yunzilha fi ghayriha. Allah tidak turunin 18 ini pada lainnya suratul Maidah. Nah,
Mau tahu mana itu hukumnya yang 18? Itu firman Allah. Ntar ada wal munqalibatu wal mawqudatu wal mutawakkilatu wal nadihatu wa ma akala sawu illa ma lakaitum wa ma tubiha ala nusubi wa antas taksimu bil azlam wa ma alamtum minal jawarihi mukallabina. Ada lagi wa ta'amul ladina utul kitab itu lakum wal muhsanat minal ladina utul kitab. Ini jumlahnya ada 18. Apa itu? Pertama, hukum al-munqalibatu, binatang yang matinya tercekik, bangkai. Jadi ada bangkai. Jadi kita dihalalkan, Allah bolehkan makan binatang yang boleh dimakan dagingnya. Allah membolehkan memakan binatang yang Allah halalkan makan daging. Kecuali yang Allah halalkan ada kaidahnya Imam Syafi'i, semua binatang, ya makanan umumnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dia bertanya apa hukumnya makan binatang? Maksudnya bukan hukum, kalau kambing udah jelas. Kita melihat binatang yang baru tumben kita lihat, melihat binatang yang bentuknya baru tumben kita lihat. Nah, apa boleh nggak makan gitu? Nah, jadi koinnya apa? Setiap binatang, ya, setiap binatang apa aja yang Allah ciptakan, asalnya itu apa? Dasarnya itu apa? Halal. Kecuali ada dalil ya. Selama ada dalil yang mengharamkan yang halal, hukumnya apa? Halal. Nah, ketika kita sudah tahu hukumnya halal, itu nggak boleh langsung dimakan, harus disembelih dulu, bukan ini. Ya. Jadi ada binatang yang harus disembelih dulu, kecuali yang tidak disembelih apa? Yang hidup di air, lalat. Ya. Nah, itu nggak boleh disembelih, yang lain itu harus disembelih dulu. Ini nyembelih ada aturan, tapi tadi ya ada aturan, leher pakai menggunakan ini sampai ini naik di atas semua, baru dikatakan boleh dimakan. Nah, ada binatang yang walaupun hukum boleh dimakan dagingnya tapi bangkai, walaupun boleh dimakan dagingnya tapi bangkai. Nah, bangkai nggak boleh makan. Jadi, kalau matinya itu disembelih halal, tapi kalau matinya bangkai enggak. Nah, ini mau menceritakan tentang binatang-binatang yang matinya itu bangkai, sehingga walaupun pada dasarnya boleh dimakan dagingnya, gara-gara bangkai akhirnya nggak boleh makan dagingnya. Apa itu? Pertama, al-munqalibatu, yang matinya tercekik, mati dicekek. Kan berarti bukan disembelih, dicekek, cekik. Walaupun kambing itu, walaupun ayam, kalau matinya tercekik bukan disembelih, menurut aturan syariat maka bangkai. Wal mawqudah, apa itu wal mawqudah? Binatang yang dipukul, binatang yang dipukul. Kan ada orang yang mati binatang dengan cara dipukul, masuk ke dalam karung. Tujuannya apa? Supaya darah-darahnya nggak ada yang keluar, dienakan dagingnya lebih besar. Mati bangkai, mayat itu yang dipukul. Wal tawakkiyatu yang jatuh, jatuh binatang dari tempat ketinggian jatuh bawah, mati ya. Masuk dalam sumur jatuh, nah itu bangkai. Wanatiha yang ditanduk, ini ada binatang nanduk temennya gitu, yang ditanduk mati. Nah itu matinya juga apa? Bangkai. Wama akalah samun, binatang walaupun yang dimakan dagingnya yang dimakan oleh binatang buas, ya.
binatang buas menerkam binatang. Dan yang diterkam itu mangsanya mati, diterkam. Nah itu bangkai, ya bangkai. Ila bangkai itu nah kecuali kalau disembelih dulu, ya. Kemudian ada binatang buas nangkep binatang, yang ditangkap itu masih hidup. Ayatnya mustaqirah, masih bertahan hidup, kita sembelih ya boleh. Tapi kalau yang tadi kan apa yang bangkai itu, yang saat ditangkap digigit langsung mati. Nah itu bangkai. Kalau masih hidup, nah kita sembelih dulu. Wah itu ala nusuk, apalagi ini yang bangkai walaupun itu disembelih. Kalau itu apalagi walaupun disembelih. Kalau yang tadi kan yang mati nggak disembelih. Nah sekarang walaupun disembelih, tapi disembelihnya ala nusuk, ya. Disembelihnya untuk berhala, jadi disembelih untuk berhala. Ini kata-kata berhala bukan berhala yang berbentuk patung aja. Berhala itu kan Tuhan, yang dijadikan Tuhan selain Allah, itu berhala. Orang yang beli binatang untuk dijadikan sesajen. Nah, sesajen, nah kan sesajen itu dipersembahkan buat apa itu? Dipersembahkan buat siapa? Ya selain Allah, minta pertolongan, minta apa itu nyembah juga nih. Jadi minta itu nyembah namanya. Kalau mau minta ya. Allah ini karena ini daerahnya ini rawan, ya. Banyak gangguan apa masuk. Jadi ada yang nyaranin harus nyembelih kerbau. Kemudian nanti kepalanya gimana? Nah itu berarti yang nyembelih kena berhala. Ya, walaupun disembelih lehernya bangkai itu. Karena niatnya itu apa? Niat nyembelihnya itu untuk dipersembahkan buat Nyi Roro Kidul. Ada orang mau bikin jalanan, bikin jembatan, ada yang nyaranin orang itu tuh. Harus nyembelih apa tuh? Kerbau atau kambing, palanya tendang di situ supaya nanti aman dari gangguan apa ya? Itu namanya ya, dipersembahkan buat berhala. Nah itu walaupun disembelih lehernya, nah itu hukumnya apa? Nah itu walaupun itu dihalalkan. Wa antas taksimu bil azlam. Ada lagi yang hukumnya bangkai sembelih lehernya. Tetapi untuk apa? Berhala atas taksimu, tasaksim bil azlam artinya kamu mengundi dengan wadah, ya. Kocok pakai tanah, ya. Nah itu juga sama seperti mempersembahkan sembelihan itu untuk berhala. Nah kalau kita ini, ya, saya dan Muhammad kalau kita mau ingin dapat pilihan caranya istikharah. Saya mau merencanakan seperti yang beristikharah, ya, sholat rakaat, kemudian kita mohon sama Allah, ya Allah, ada doanya kan minta pilihan. Kalau dia biasanya mau kawin doang, bukan yang kawin, mau buka usaha, mau apa aja, bukan yang mau kawin. Nah itu sih orang minta. Nah orang jahiliyah ini mintanya bukan Allah, pakai apa? Pakai berhala, pakai kocok-kocok. Masukin kocok-kocok yang keluar yang mana? Terus ambil nyembelih itu, nyembelih itu kambing apa? Nah itu sembelihannya itu bangkai. Pantas nasimu bilang. Kemudian wa ma'alam tum minal jawari mukallabina. Wa ma'alam tum minal jawari. Nah ini orang berburu menggunakan binatang buas. Anjing, kan anjing bisa dilatih itu. Jadi apa? Menyembelihnya ada dua nih. Ada menyembelih dalam keadaan biasa itu harus di leher. Ada ketentuan khusus menyembelih caranya apa? Nah kalau binatang yang boleh dimakan dagingnya, kemudian liar gitu, sulit untuk disembelih lehernya. Ya. Seperti ayam liar, kambing liar, kuda liar, sapi liar, kerbau liar, yang liar ini biasanya ada di hutan. Nah, bagaimana cara nyembelihnya? Kita
nangkep aja susah ya. Nah itu diperbolehkan dengan cara berburu, ditembak, ditombak, ya, dipanah. Nah itu kemudian nanti kalau dimakan walaupun apa tidak disembelih, walaupun dia langsung mati halal. Kalau memang masih hidup di apa itu betul. Nah ini pengecualian. Jadi kata Allah wa ma'alamtum yang kamu ajarin, yang kamu latih minal jawarihi dari binatang buas seperti anjing yang bisa dilatih. Mukallafin itu artinya dilatih, terdidik ya. Kalau disuruh pergi pergi, kalau disuruh pulang dia pulang. Karena dia tugasnya nangkep, dia gigit doang, nggak dimakan. Oh yang tadi kan dimakan tuh. Kalau dimakan, sisanya baru dibawa pulang. Oh berarti belum terdidik. Nah, jadi dia makan, nangkep, bawa pulang ke rumah orang yang dulu dia berburu. Nanti sampai di rumah kita yang ngasih coba itu gitu. Nah itu hal dimakan. Jadi kalau mau dimakan dulu sisanya baru dibawa pulang, nah berarti belum terdidik. Nah ini yang bangkai yang mana? Yang belum terdidik bangkai, kalau mana ini. Nah kemudian to'am ladzina utul kitabnya, to'am bukan makanan, sembelihan orang-orang yang Allah berikan kitab, Yahudi, Nasrani. Sembelihannya hilul lakum, sembelihannya boleh kita makan ya. Orang Kristen, orang Yahudi, tapi orang Kristen Yahudi lebih mendaki yang masih tulen, apa masih tulen? Masih belum berubah ya. Sembelihannya itu boleh kita makan umat Islam. Tapi zaman sekarang sudah sulit mencari Yahudi yang Nasrani yang seperti itu. Hilul lakum, halal kita makan. Sembelihannya itu binatang sembelihannya. Nah kemudian wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, wanita-wanita ahlul kitab yang muhsanat. Apa itu muhsanat? Sama seperti tadi, wanita-wanita ahlul kitab yang melaksanakan ajaran agama mereka yang masih asli. Nah itu boleh dinikahi oleh pria muslim. Nah itulah tadi beberapa hukum yang tadi ada 18. Ini ada 20. Watamu bayani tuhri. Nah ada lagi hukum, tadi belum ada 18 itu. Ada lagi hukum yang berikutnya, ada sopmanya yang ke-18 adalah mengenai suci, bersuci. Mana itu? Itu firman Allah, tidak kuntum ila sholat. Jika kamu mau mendirikan sholat, tidak kuntum ila sholat, pasti udah, sedangkan kamu nggak punya wudu. Kamu mau mendirikan sholat, kamu nggak punya wudu, maka caranya apa? Wudu, kaki wudu. Wa'abiyakum ila marofik wa'amsahu bihusikum wa'aljulakum ila. Nah ini ya itu kan hukum. Ada lagi hukumnya, ada surat Al-Maidah yang ada 18. Wasarikot ya, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan. Ya itu ada. Ini ada pikir aturan-aturan ada di shop. Ini seperti wajib dekat harus mencapai di shop, begitu juga. Yang dicuri itu nggak semuanya pencuri potong tangan. Kalau barang yang dicuri sudah mencapai apa? Itu ada di laki-laki. Nah itu pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan. Kata Tuhan, kalau anak Fatimah bin Muhammad bin Sarfat lah dan dengan atas sendiri itu dia potong. Jangan tajam tubuh, karena dia tajam tubuh. Nah kalau wajahnya dua tadi kondisinya ada suatu nur. Dia wajahnya hukum wanita yang berzina, laki-laki yang berzina. Ini ada rahasia-rahasia. Kenapa waktu mencuri disebut laki-laki dulu? Yang perempuannya berlahan bahasa itu kalau zina perempuan dulu. Jawabannya itu yang beda. Karena kalau berzina itu kan, nah perempuan itu perempuan
sehari berubah. Kalau sehari itu kan berarti durian kan. Yang berikut ada 18 contoh tadi semua akan dibahas. Ya. Ada lagi hukumnya ada soal la taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kamu berburu. Tadi kan kalau kita ingin makan binatang yang halal dimakan dagingnya, sedangkan binatang itu liar, maka yang membelinya dengan membeli yang darurat ada tadi. Ya, nah, tapi dalam keadaan ihram jangan di tanah haram. Ya. Di tanah haram Mekah dalam keadaan ihram dilarang berburu. Ya. Berburu binatang daratan ya. Iya, itulah takut saya waktu. Jangan kamu membunuh berburu di tanah suci Mekah sedangkan kamu sedang ihram haji umroh belum tahallul. Nah, yang terakhir ada 18 kan banyak. Maja Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin. Yang terakhir Maja Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin. Kalau ini mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kan itu dibalik. Apa maksudnya mengharamkan apa yang Allah halalkan? Nah, di kalangan orang jahiliyah ada ontak-ontak binatang-binatang yang dikeramatin. Apa dikeramatin? Nggak boleh disembelih, nggak boleh dimakan dagingnya. Itu namanya bahirah, sa'imah, wasilah, walaham. Mana contoh? Kalau binatang kan ontak kalau sudah melahirkan 5 generasi, 5 kali apa? Bukan 1 kali lahir 5 anak, 5 kali apa? Ya, pokoknya 1 kali lahir berapa anak 3, kemudian nanti dikawin lagi 5 kali lahir dianggap ontak anak itu. Karena dia udah memberikan apa itu? Banyak jasa, nggak boleh disembelih, nggak boleh makan dagingnya. Kan ontak lagi makan dagingnya. Nah, ini mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan apa? Dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Karena ini ontak sudah memberikan kita apa itu? Ya, jasa yang banyak sehingga bisa melahirkan 5 kali. Maka nggak boleh disembelih, nggak boleh. Nah, ini ada istilah bahirah, ada saibah, ada wasilah. Berapa? 4 kali dan 3 kali lahir, ada itu namanya beda-beda. Nah, kemudian yang terakhir syahadatu bainikum bila khawara syahadatu bainikum bila khawara ahadakum. Jadi kalau kita mau wasiat dan inilah Allah masih memberikan kesempatan bagi hambanya pada detik-detik terakhir masih bisa beramal soleh dengan cara wasiat. Atau mau wasiat harus ada saksi ya. Yang saksinya siapa gitu ya. Itu. Nah, ini hukum-hukum yang ada dalam surat Maidah. Oleh karena itu gak aneh kalau Nabi mengatakan tadi halalkanlah apa yang Allah halalkan, haramkanlah yang Allah halalkan yang ada dalam surat Maidah. Padahal dalam surat lain pun ada. Kenapa? Karena dalam surat Maidah banyak sekali hukum-hukum tentang halal dan haram. Nah, sampai di sini sebagai mukadimah dari surat Maidah, insya Allah akan kita lanjutkan tafsir ayat pertama yang dari ada pengajian yang akan datang.
Wa mana yang hak dan yang tidak bisa disertakan. Ini bukan hak saya. Ini masih berkaitan dengan li'an sebenarnya, tidak membuat tentang li'an. Wa ma yajuzu fihi li'an wa ma la yajuzu, mana yang boleh li'an,